Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik hidayah-hinayahnya yang menjadikan kita bisa hadir di majelis ilmu yang insyaallah penuh rahmat dan berkah ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kebahagiaan tertinggi kita sebagai orang yang beriman itu sampai kepada Allah. Istilahnya wusul. Lalu apa yang dimaksud dengan sampai kepada Allah itu? Apakah kita bertemu dengan Allah secara langsung? Inilah kajian malam hari ini. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan tentang wusul sampai kepada Allah ini. Wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bih. Sampainya kamu kepada Allah itu sampainya kamu mengenal Allah. Sampainya kamu tahu dan mengenal Allah. Wa illa fajalla rabbuna ayattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Kalau tidak, maka maha suci Allah, maha besar Allah. Kalau sampai wusul itu sesuatu yang bertemu dengan Allah atau Allah yang ketemu dengan sesuatu. Karena Allah ini bukan bersifat fisik, maka tidak mungkin bisa bertemu seperti pertemuan kita sesama makhluk Allah. Sebenarnya istilah ini sampai ada syair jalan, kalau di Al-Quran zahib, berangkat. Nabi Ibrahim menyatakan, ini zahibun ila rabbi sayahdin, saya akan berangkat menuju Tuhanku. Apakah berangkat itu jalan dengan kaki? Apakah bergerak dengan fisik? Tidak. Juga ada ayat Al-Quran, fafirru ilallah, larilah kamu semua kepada Allah. Apakah kita lari secara fisik? Al-Quran juga menyebut liqa, ketemu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Akhir surat Al-Kahfi. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, liqa. Apakah liqa seperti pertemuan kita? Nah, tasawuf itu menggunakan istilah wusul sampai ada sair, nanti ada arif, orang yang berjalan, arif, orang yang kenal Allah. Maknanya bukan secara fisik, tapi ini maknawi, bukan hissi.
Artinya wusul itu bukan ketemu langsung, tapi hati kita yang dekat, yang kenal Allah, itulah wusul. Sampai kepada Allah. Dan ini tidak mudah. Karena harus memotong penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang tidak sampai kepada Allah hatinya. Qawati'iz dzunub, qabaihil uyub, dosa-dosa, jeleknya aib-aib, sifat-sifat yang tercela, ini yang menghalangi, yang menghijab, yang memutus seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat, manusia yang jauh. Jangan sampai Allah itu jauh ya, dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, jawab, aku itu dekat, qarib, sangat dekat. Yang menjauh itu manusia, bukan fisiknya, tapi hatinya. Sehingga ada doa, Allahumma la taqta'ni angka biqawati'iz dzunub wa la tahjubni angka biqabaihil uyub. Ya Allah, jangan putuskan aku darimu ya Allah dengan dosa-dosa yang aku lakukan itu. Jangan hijab, halangi aku darimu ya Allah dari kejelekan aib kami itu. Kalau begitu, wusul sampai kepada Allah ini adalah hatinya yang kenal Allah. Sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah, mustahil Allah menemui sesuatu dan sesuatu bertemu langsung dengan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak punya tempat, tidak punya masa, bahkan Allah lah yang menciptakan zaman dan makan itu. Berbeda dengan manusia, kita punya tempat, kita punya masa. Ada lokasi, tapi Allah tidak berlokasi karena Allah lah yang menciptakan semuanya itu. Sehingga bagaimana kemudian kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa sampai kepada Allah. Sesungguhnya manusia hidup ini bukan karena banyaknya masalah, karena dia salah arah. Orang yang wusul itu luar biasa. Ilmu ma'rifat kepada Allah. Bukan sekedar tahu tapi kenal. Bukan sekedar akal melampaui masuk ke hati. Sehingga orang merasakan khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Fal ilmu ilmani, kata Rasul, ilmu itu ada dua. Ada yang ilmu di hati, yang menjadikan orang itu takut kepada Allah. Ada ilmu itu yang di lisan, ini hujjah. Kita belajar, kita ngajar semuanya ini, ilmu ini agar masuk ke dalam hati. Karena tingkatan wusul sampai kepada Allah, itu yang pertama adalah khosyah. Khosyah itu takut yang dibarengi dengan mengagungkan Allah. Itu khosyah. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanya ulama yang takut itu kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu.
Sehingga manakala ada ulama sebutannya saja tapi tidak takut, itu bukan ulama, itu namanya baru. Bukan ulama tapi baru. Ini kena goncangan IT ini. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah itu ridho dan mereka pun puas. Siapa itu? Orang yang khasyah terhadap Tuhan. Jadi khasyah itu bukan sekedar takut, tapi dibarengi dengan mengagungkan Allah. Khasyah. Ini tingkatan yang pertama. Untuk sampai ke sana, ilmu kita itu agar mohon kepada Allah apa yang kita kaji, apa yang kita dengarkan, ya Allah, bukan hanya sampai di kepala tapi masuk ke dalam hati. Allah kasih cahaya ke dalam hati kita sehingga ilmu ini membimbing, menjadikan kita takut kepada Allah. Karena orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin menunduk dia, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa banyak orang yang terhalang dengan itu. Alladzina kanat a'yunu fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, di dalam surat Kahfi. Mata-mata mereka itu tertutup dari peringatanku, kata Allah, dari ayat-ayatku, sehingga mereka tidak mampu mendengar. Punya telinga tapi tidak mampu mendengar karena matanya. Sehingga doa Nabi Muhammad, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkan badanku ini. Maksudnya kesehatan rohani. Sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Ini wa'afini wa'fu anni. Dalam doa duduk di antara dua sujud. Kita mau itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar punya mata bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena mata mereka tertutup dari tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan-peringatan Allah, sampai telinga mereka pun tidak mampu mendengar. Wa kanu la yastati'una sam'ah. Mereka tidak mampu untuk mendengar. Ayat disampaikan tapi dari telinga kanan ke telinga kiri saja. Peringatan-peringatan diberikan, tapi orang ini tetap berpaling. Yang berpaling adalah hatinya dari mengingat Allah. Inilah penghalang, hijab, yang menjadikan orang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang kualitas kita sampai kepada Allah itu kadang bukan lewat rajin ibadah, kadang. Tapi ketika kita merasa tidak berdaya misalnya, lalu menganggap bahwa Allah semuanya ini sampai orang. Ada di hikmah yang paling bawah, Syekh Ibnu Athaillah ngomong dalam kitabnya Al-Hikam, terkadang Allah bukakan pintu ketaatan, tapi Allah tidak bukakan pintu penerimaan. Banyak orang yang sholat, banyak orang yang sedekah, zakat, taat, tapi ternyata belum dibukakan pintu penerimaan, tidak diterima oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sebabnya karena dia riya, sum'ah, ingin dipuji oleh orang lain, demi kepentingan duniawi melakukan ketaatan-ketaatannya. Tapi selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, terkadang Allah takdirkan seseorang melakukan dosa. Awas, jangan sampai kalau begitu saya melakukan dosa. Bukan. Dosa yang telah kita lakukan, lalu ternyata ini menjadi sababan lil wusul, sebab sampainya seseorang kepada Allah.
Di mana letaknya? Dia merasa hina dina ketika mengingat dosa yang pernah dilakukan itu. Dan itu adalah ausaful ubudiyah, sifat-sifat hamba. Sementara tadi orang habis saat lalu merasa dirinya mulia, itu ausaful rububiyah, sifat-sifat Allah. Izan wastikbar, merasa agung, takabur. Bagaimana mungkin akan diterima amalnya, ketaatannya? Sementara ada orang yang tergelincir melakukan dosa, mengingat dosanya, ya Allah, masa laluku kelam sekali, hina dia di hadapan Allah, menangis, zillah, merasa dirinya hina, rendah, inkisar, ihtikar, meremehkan diri sendiri, memuliakan orang yang tidak melakukan dosa. Tapi ada orang yang taat meremehkan orang yang tidak melakukan taat. Hati-hati, penyebab orang tidak diterima oleh Allah. Misalnya mau sholat berjamaah, ada orang duduk, itu orang gak sholat berjamaah, hati-hati ya. Kalau mau bareng diajak aja ke masjid gitu. Jangan sampai orang itu hina amat ya. Orang azan dikumandangkan tapi boro-boro ke masjid masih duduk megerok-megerok begitu. Tapi ada orang yang melakukan dosa, dia merasa hina, ihtikor, meremehkan dirinya sendiri, dan merasa melihat orang lain yang tidak melakukan dosa itu mulia amat, orang itu yang gak kayak saya. Saya habis melakukan dosa, pernah melakukan dosa ini itu. Betapa mulianya orang yang tidak melakukan dosa itu. Orang ini penyebab sampai kepada Allah. Pernah ada cerita yang ini saya kaji ya di Puri. Ada seseorang merasa dirinya mulia, lalu ada pelacur merasa ingin mendapatkan nasihat dari abid, ahli ibadah. Dan ahli ibadah ini tahu itu pelacur. Ketika melihat pelacur itu datang, atau orang jahatlah yang diketahui oleh si abid ahli ibadah, dia kemudian merasa jijik. Hina, banyak dosa. Apa yang dilakukan? Allah mewahyukan kepada Nabi, bukan Nabi Muhammad. Amal ahli ibadah itu ditolak. Dan dosa-dosa orang yang melakukan dosa ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Ada orang merasa mulia ketika sujud kedudukan orang. Berarti ini di Mekah ini, kalau di sini keinjak orang, apa? Ngomong, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Langsung Allah marah. Kamu membatasi rahmatku, kata Allah. Bisa-bisaan, padahal yang jadi Allah itu adalah Allah, bukan ahli ibadah ini. Bilang kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah maha luas ampunannya. Sehingga langsung saat itu bahwa amal-amal dia tertolak. Ini bahayanya. Sehingga kita ngaji itu paling tidak punya ilmu. Oh iya ya Allah, khawatir taat saya, amal saya ternyata kodih, cedera, terlukai, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab wusul sampai kepada Allah itu tadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi kita mengingat dosa lalu kita merasa hina dina, air mata kita. Ibadah si ala kadarnya, belum semangat, tapi air matanya, ya Allah, hina banget saya Allah. Tapi saya tahu rahmatmu, ampunanmu sangat luas. Orang ini berarti kenal Allah, sehingga dia sampai kepada Allah. Jadi sampai itu orang bisa mengenal Allah.
Mengenal Allah, takut kepada Allah, disertai mengagungkan Allah. Takut kepada Allah semakin dekat, takut kepada binatang buas menjauh. Kemudian yang kedua, derajat daripada sampai kepada Allah itu, yakni dia menghilangkan sebab-sebab yang ada, maksudnya yang diingat, sebab si ada yang diingat adalah musabbibul asbab, yang menyebabkan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini sampai kenal Allah, dapat nikmat, dia bersyukur, dapat musibah, oh ini ketentuan Allah. Sehingga ada istilah bahwa sesungguhnya orang yang bahagia itu bukan orang yang punya segalanya, tapi orang yang ridho terhadap segalanya. Ridho terhadap segala apa yang datang padanya, karena dia kenal Allah. Dapat nikmat, dia ingat hakikatnya nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dapat musibah, oh ini ujian dari Allah. Sehingga betul-betul orang mengenal Allah itu sampai kepada Allah. Dan itulah yang dikehendaki dalam hidup kita ini. Kita merasa nyaman, merasa tenang, karena kita ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap ketentuan Allah biasanya adalah diarahkan pada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Terlalu banyak keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kita ingin ternyata Allah kasih yang lain. Kalau orang tidak kenal Allah, maka dia pensiun. Orang yang kenal Allah, sesungguhnya penolakannya adalah bukan penolakan, tapi bentuk cintanya. Bagaimana kami agar mengelola hati untuk terus membuka diri, sehingga pada waktunya kami bisa menerima itu, pemberian Allah. Karena kalau dikasih saat ini belum cocok, sehingga ditunda oleh Allah pemberiannya. Ini mudah diucapkan, tapi tadi penghalangnya hawa nafsu kita. Nah, selama ini orang bagaimana kemudian sampai kepada Allah? Dia melihat sebab dunia terbatas, dia tidak mengingat Allah. Saya bisa ini karena kemampuan saya. Bertentangan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan orang yang tinggi dengan dirinya sendiri, tapi orang yang tahu diri. Tidak pernah akan tercapai sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Orang ini sampai kepada Allah. Jadi meninggalkan, bukan meninggalkan, jadi dia mengingat yang menyebabkan segala sebab di dunia ini. Sehingga dia ridho. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar hidup. Ini yang ingin kita cari. Surga berarti datang. Maksud saya surga di sini adalah kenikmatan kita di dunia yang memang tidak sebanding dengan surga nanti di akhir. Ada dua surga, ya. Jadi surga di dunia ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah. Ini orang yang sudah kenal Allah, orang yang sampai kepada Allah.
Awas sampai itu bukan berarti stuck, tidak. La nihayah, tidak ada ujung-ujungnya. Dia orang yang kenal Allah. Para wali itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar itu. Karena yakin semuanya terhubung dengan Allah. Ini disebut dengan wusul. Bagaimana kemudian caranya untuk sampai ke sana? Tidak ada cara lain. Yang pertama takholli, mengosongkan diri dari dosa dan sifat yang tercela. Karena itulah yang menjadikan orang tidak sampai kepada Allah. Berangkat menuju Allah, bukan keluar tapi ke dalam. Muhasabah, dosa apa yang pernah kami lakukan? Sifat-sifat tercela seperti apa yang ada pada diri saya? Sehingga kebahagiaan itu bukan dicari, tapi ditemukan di dalam. Siapapun yang telah menemukan kekurangan dia, dosa yang dia lakukan, dan kemudian mohon ampun kepada Allah, mengosongkan diri dari sifat yang tercela, akhirnya mengisi dengan sifat yang terpuji, kebahagiaan tajalli dia. Cahaya Allah akan datang pada orang itu. Ini cahaya ya, yang Allah lemparkan ke dalam hati manusia. Sehingga rasa dia, semua orang yang beriman tahu Allah itu maha berkuasa. Tahu bahwa Allah itu maha berkehendak. Tahu Allah itu maha memberi rezeki. Baru tahu tapi belum kenal. Terbukti ketika dikasih rezeki oleh yang lain, lupa bahwa yang ngasih rezeki Allah. Ini rasa zauk. Oh iya ya. Nah, ketika oh iya ini jadi pengalaman aha ini. Ereka gitu. Ketemu. Oh iya ya Allah. Nah, itu kalau sudah begitu itu sudah masuk, dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Allah yang memberikan manfaat an-nafi. Tahu Allah yang ngasih kulillahu malikal mulki tu'til mulka. Memberikan kekuasaan itu Allah. Tapi ketika menjabat seolah-olah hasil dirinya sendiri. Ya, dapat kampanye ini banyak. Sehingga kemudian saya jadi. Oh, orang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu hal pun yang ada di dunia yang datang pada kita dalam bentuk kenikmatan, kecuali semuanya adalah Allah yang kasih kenikmatan. Awas, ini beda-beda tipis ya, karena banyak orang ketergantungan kepada sebab. Ketergantungan itu dia berhenti di situ, wukuf, tidak wasol, tidak sampai kepada Allah, berhenti wakuf. Kenapa sehat? Olahraga. Waduh, banyak yang habis olahraga langsung mati. Kenapa habis minum obat? Bahwa itu berobat, tapi hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Nah, kalau orang berhenti pada sebab, dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu caranya adalah iksar min zikrillah. Kita banyak mengingat Allah. Zikir. Zikir bukan hanya dalam bentuk zikir lisan, tapi kita tafakkur, tadabbur, ya, lihat dabbaru ayati,
Termasuk kemarin saya khutbah nikah. Amin ayatihi, tanda-tanda ayat itu, pernikahan itu ayat. Kalau ayat perintahnya lihat baru ayati. Kata Allah, hendaklah mereka itu tadabbur terhadap ayat-ayat Allah itu. Renungkan, hayati. Ada ayat pernikahan. Kalau sampai nikah tidak menjadikan dekat dengan Allah, berarti tidak tahu bahwa setiap ayat Allah itu pasti besar. Dan Allah kasih azwaja, pasangan. Ya, pasangan itu adalah berbeda. Sama seperti sendal kanan dan kiri gitu. Enggak sama. Kemarin saya nyatakan pasangan itu bukan berarti yang ngomong, iya saya sepasangan dengan istri, dengan suami saya, sama-sama suka makan seblak. Nah itu mah bukan pasangan. Suka makan bakso, itu bukan pasangan. Pasangan itu pasti berbeda. Dan tidak semua yang berbeda itu pasangan. Dua orang laki dan perempuan ternyata bukan pasangan. Lewat nikah sehingga disebut ayat itu pasangan azwaja. Litaskunu agar sakinah. Ini diulang kemarin ya. Khutbah nikah Kadis Pemda Kabupaten Cirebon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, banyak mengingat Allah, zikir. Yang kedua, bukan hanya lewat ibadah wajib, tapi kita melaksanakan nawafil, ibadah sunnah. Hadis qudsi, firman Allah di dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku. Awas, mendekat kepadaku itu dengan nawafil, bukan mendekat jalan. Dengan melaksanakan nafilah, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta, aku mencintainya. Kalau Allah sudah cinta, itu diteruskan ya. Maka pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya adalah penglihatan Allah, tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kaki Allah. Awas, ini kinayah, bukan letterlek, bukan harfiah. Maknanya dia sangat terbimbing sekali, melihat hal-hal yang diridai oleh Allah, mendengar hal-hal yang diridai oleh Allah. Tangannya memegang sesuatu yang Allah halalkan, yang Allah ridai. Kakinya melangkah, karena semua akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dalam surat Yasin itu. Nanti mulut itu terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Tangan kaki kita, balil insan ala nafsihi basirah. Manusia itu akan menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Semua akan berbicara, itu menyaksikan. Nah, orang yang dia menyibukkan diri dengan nafilah, ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, yang sunnah-sunnah, maka Allah akan cintainya, akan terbimbing terus pendengaran, penglihatannya. Betapa indahnya itu. Jadi zikir kepada Allah, lalu ibadah wajib, kalau ini ya tidak ditambah, dan ditambahnya dengan ibadah sunnah kita. Zikir kita
Karena Allah tidak didekati lewat fisik kita, tapi lewat hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini bukan perjalanan fisik ya, tapi ini hati yang mengenal, tunduk dan mencintai Allah. Jadi bukan jarak yang ditempuh, tapi hijab yang disingkap kita. Kita bukan menempuh jarak seperti saya mendatangi bapak-bapak, melangkah saya. Bukan jarak, tapi hijab yang disingkap, penghalang. Buka tabir penghalang itu, karena penghalang itu yang menjadikan nanti pada saat akhir hayat hidup kita, sakaratul maut, dibukakan penghalang itu dan melihat sangat jelas. Fakasafna angka gitu aifa basarukal yauma hadid. Kata Allah, kami singkapkan, kami kasufkan, kami buka darimu tutup-tutup yang selama ini gitok menutupimu itu. Fabasarukal yauma hadid, penglihatanmu saat itu tajam setajam besi, bukan setajam silet ya. Jadi kelihatan orang yang mau meninggal dunia itu kelihatan dosa-dosa yang dia belum mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya ampunan. Tapi ketika dia sudah mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah sudah lebur dosanya. Jelas, ketika jelas keluarganya membimbing untuk la ilaha illallah, dia gidek. Dia tidak sanggup melihat dosanya yang datang, yang selama ini tertutupi ketika masih hidup sakaratul maut, baru dibuka kasaf, dibuka tutup-tutupnya itu. Penutup kita itu dengan Allah adalah dosa, sifat yang tercela, itu aja. Hilangkan dosa dengan cara kita taubat. Karena kita tidak akan berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam manusia itu pasti bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertaubat. Susul dengan taubat. Susul dengan merasa hina di hadapan Allah. Allah senang. Berarti memposisikan diri sebagai hamba dan tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mulia, dan dia merasa hina, menghinakan diri di hadapan Allah. Itulah waktu yang terbaik, bukan waktu yang lain. Khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda dillatik. Syekh Ibnu Athaillah pernah nyatakan, sebaik-baik waktu dalam hidupmu adalah waktu ketika kamu menyaksikan rasa hina dinamu di hadapan Allah. Allah itu senang kalau hambanya merasa hina, merasa tidak mampu. Sehingga ketika mampu itu, ini adalah pertolongan Allah. Bukan, saya tidak mampu, bukan. Ketika dia mampu, ini semua bukan karena kemampuanku, tapi atas pertolongan Allah. Allah itu senang begitu daripada orang yang sombong seperti Korun. Kaya raya itu karena ilmuku, kata Korun. Iya, ini saya kursus ekonomi. Waduh, kalau zaman sekarang, sehingga saya kaya raya seperti ini. Kenapa hebat jadi kaya? Iya, siapa lagi? Banyak ikut kursus gitu ya. Karena itu, mari kita isi dengan cara takhalli, mengosongkan diri dari sifat yang tercela itu. Nanti tahalli, menghiasi diri dengan sifat yang terpuji.
maka insya Allah diisi dengan zikir, diisi dengan nafilah, maka nanti akan tajalli. Allah kasih cahaya pada kita. Orang yang maksiat itu gelap, tidak dapat cahaya. Tapi dengan tobat dia dapat cahaya. Jadi diangkat oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Karena itu sampai kepada Allah ini memang tidak butuh tanda-tanda lahir. Bisa jadi orang itu tidak dikenal di bumi, tapi ternyata dia dikenal di langit. Uwais Al-Qarni itu tetangganya saja tidak tahu bahwa itu waliullah. Uwais Al-Qarni. Kalaupun Rasul tahu, itu dapat wahyu dari Allah. Tidak pernah ketemu satu masa dengan Rasul tapi tidak ketemu, sehingga tidak disebut sahabat. Orang Muslim yang bertemu dengan Rasul itu disebut sahabat. Tapi orang Muslim yang tidak ketemu dengan Rasul itu tidak disebut dengan sahabat. Masuknya tabi'in karena tidak ketemu. Sampai minta agar Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kalau ketemu Uwais Al-Qarni minta doa sama dia. Tidak dikenal di bumi tapi ternyata dia viral di langit. Yang selalu ngegendong ibunya itu. Jadi tidak bisa dengan sekedar viral, terkenal di dunia belum tentu dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan merasa GR ya. Ya, saya ini nggak dikenal nih sama manusia, jangan-jangan dikenal di langit. Jangan merasa GR ya. Dan ketika Allah menyampaikan kepada kita, kita sampai, jangan peduli amal kita meskipun kecil, karena semua itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum berseberapa, tapi ternyata pengetahuan pengenalannya luar biasa. Karena makrifat itu, ini adalah wilayahnya dari Allah. Hidayah, dan Allah memberikan hidayah terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan itu kita mohon semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya sampai ke akal, tapi juga masuk ke dalam hati kita, yang menjadikan ilmu manfaat, karena kita merasa takut dan segen dan mengagungkan Allah dengan semakin tambahnya ilmu itu. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan untuk tidak sampai kepadanya, agar kita bisa mengenalnya, dan akhirnya ketika kita kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kembali kita adalah kembali karena kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ada dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.